Oke, jadi sekarang kita akan ngomongin tentang statistik data yang paling basic banget ya. Tentang apa? Tentang rata-rata, tentang nilai tengah, median, modus, frekuensi yang paling banyak, sama juga jangkauan data ya. Jadi soalnya adalah seperti ini. Dari data yang ada ya, dari data yang ada itu rata-ratanya itu adalah 6 ya. Dan kita perlu mencari nilai K. Nah, ini cara bacanya gimana gitu ya. Bayanginnya kayak gini. Jadi nilai sama frekuensi. Frekuensi itu artinya kayak berapa kali sih dia muncul, berapa kali sih dia tampil di data nilai itu ya. Nilai 4 itu muncul berapa kali? Oh, sebanyak 5 kali gitu. Terus ya ini nilai empatnya itu keluar 5 kali gitu. Berarti nilai limanya keluar berapa kali? 3 kali. 6 ya 5 kali. 7 3 kali. 8 nah kita nggak tahu nih 8 berapa kali. Jadi sebanyak Kak gitu ya. 9 berapa kali? 2 kali. Nah, terus kita perlu cari nih katanya kan, cari nilai K dengan 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 ketentuan atau dengan sesuatu yang kita tahu apa? Bahwa rata-ratanya itu nilai rata-ratanya itu adalah 6. Nah, cara nyari rata-rata tuh gimana? Ya nih ya. Gimana sih caranya dapat rata-rata? Ya total nilainya. Jadi semua nilai yang ada itu kamu tambahin gitu ya. Habis itu dibagiin sama apa? Sama jumlah nilai yang ada, gitu ya. Contohnya kayak misalnya kalau saya punya nilai 2 4 dan 3. Saya mau cari rata-ratanya. Ada berapa data di situ? Ada 3 data. Nah, nilainya 2 4 3. Cari totalnya berapa sih total nilai yang saya dapat? 2 tambah 4 6, 6 tambah 3 9. Jumlah datanya berapa? 3. Berarti rata-ratanya adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. 9 dibagi 3 sama dengan 3 gitu ya. Jadi jumlah nilainya itu 9, total angkanya, jumlah datanya itu 3, maka rata-rata itu adalah jumlah angka dibagi jumlah data. Kalau di sini berarti jumlah nilai dibagi dengan jumlah frekuensinya. Benar? Karena 4 muncul 5 kali, berarti ada 5 data. 5 muncul 3 kali, ada 3 data. 6 muncul 5 kali, ada 5 data lagi. 7 muncul 3 kali, berarti ada 3 data lagi. 8 muncul K kali, berarti ada K kali. 9 muncul 2 kali, berarti ada 2 data lagi. Nah itu, jadi ditotalin frekuensinya itu jadi jumlah datanya. Ya nggak? Nah, balik ke soal nih. Jadi total nilainya gimana? Loh, si 4 ini muncul 5 kali. Berarti totalnya berapa? 4 kali 5. Ya kan? Jadi sini 4 kali 5. Terus habis itu 5 muncul 3 kali. Berarti 5 kali 3. Lihat di sini. Habis itu 6 muncul 5 kali. 6 kali 5. Terus 7 muncul 3 kali. 7 kali 3. 8 muncul K kali menjadi 8 kali K. Dan 9 muncul 2 kali jadi 9 kali 2. Nah, kalau kamu tambahin semua ya, tapi ini ada algebranya dikit, 8 kali K itu 8K tambah 18. Kalau kamu simplify an expression, gimana nih tadi simplify expression? Cari yang similar terms. Jadi semua yang constant 20, 15, 30, 21, 18 ini kamu tambahin semua. Kalau nggak salah sih Miss ini adalah 104. Nah, 8K-nya nggak bisa disimplify. Kenapa 8K itu bukan similar terms ke konstan. Beda banget, beda jauh. Yang di sini nggak ada variabel, yang di sini ada variabel, Kak. Beda ya. Jadi udah nggak bisa disimplify. The simplest form itu will be 8K tambah 104. Gitu ya. Nah, abis itu gimana jumlah nilainya? Seperti yang aku bilang, jumlah nilainya dilihat dari berapa kali munculnya setiap nilai. Berarti saya tambahin nih 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah K tambah 2. Ini ya. Nah, balik lagi sama. Semua yang similar terms, kalau all constant, you make it into one. You can. You make it 18. Tapi K nggak bisa hilang. Nggak bisa jadi 18K. Karena 18K artinya apa? 18 times K. Dikali K gitu ya. Kalau ini ditambah nggak bisa 18K ya. Nggak bisa 18K. Nah, sehingga rata-ratanya gimana rumusnya? Berarti jumlah nilainya 8K tambah 104 itu dibagi sama jumlah jumlah nilainya. Ada berapa jumlah nilainya?
Jumlah datanya ada berapa? Ada 18, K plus 18. Boleh ya, 18 plus K sama K plus 18 is okay gitu ya. Nah, dari soal dia bilang rata-ratanya sama dengan 6. Maka 6 itu sama dengan ini jumlah jumlah total nilai dibagi jumlah datanya ya. Nah, gimana nih cara ngitungnya? Kita hilangin aja denominatornya. Ini adalah sebuah equation. Benar nggak? Jadi kalau saya mau ngilangin ini, saya kaliin aja dua sisinya. Ini kalau dikali K tambah 18, saya bisa coret. Benar nggak? Kalau saya tulis nih, kali K tambah 18. Berarti sini apa? K tambah 18 dibagi 1. Diagonally kamu bisa coret, sehingga tinggal ada 8K tambah 104. Kalau ini dikali K tambah 18, berarti yang di sebelah kiri juga harus dikali K tambah 18. Benar nggak? Nah, ini kita expand 6 kali K, 6K, 6 kali 18, 108. Terus habis itu similar terms, taruh di sisi yang sama. Kenapa nih Miss kebalik naruhnya? K di sebelah kanan dan angkanya konstannya itu ada di sebelah kiri. Biasanya kan kalau yang variabel di sebelah kanan. Karena kalau saya pindahin ke kiri, nanti hasilnya jadi negatif. Males banget. Mendingan saya pastiin aja bahwa yang ada variabelnya positif. Makanya saya taruh di sini aja. Sehingga hasilnya jadi 2K sama dengan 4K sama dengan 2. Artinya apa 2 ini? 2 ini artinya bahwa nilai 8 itu muncul 2 kali. Ya, jadi setelah kamu nyari, kamu harus ngerti gitu ya. Yang kamu dapat itu apaan? Jangan cuma K sama dengan 2. 2 apaan? Nggak tahu gitu kan. Jangan. Harus tahu apa yang setelah kamu cari, kamu harus tahu itu apaan gitu ya. Nah, terus di sini berarti jumlah nilainya, jumlah frekuensinya atau banyaknya data yang kita punya saat ini itu berarti apa? Lihat, jumlah datanya itu kita punya 18 plus K. Kita udah tahu K-nya sama dengan 2. Maka jumlah datanya itu ada 18 plus 2 itu sama dengan 20. Begitu kan? Nah, sekarang kemudian kita cari mediannya. Median itu nilai tengah gitu ya. Jadi bayangin nih, median nilai tengah. Kita punya 20 data. Kita jejerin tuh data dari nilai angka 4 sampai 9. Dijejerin gitu. Dari yang kecil sampai yang gede. Jadi emang mesti diurutin. Mau dari kiri, dari kecil ke gede, gede ke kecil nggak apa-apa. Pokoknya diurutin. Nah, terus kemudian kamu cari nilai tengahnya. Nah, sekarang kalau saya punya data sebanyak 20, nilai tengahnya gimana? Berarti intinya saya akan motong kayak motong di garis tengah, nanti ada 10 data di sebelah kiri, ini ya. Dan saya juga punya data 10 data di sebelah kanan. Garis tengahnya tuh di sini. Benar nggak? Berarti nilai tengahnya itu di sini nih. Bukan bukan di 10 di sini atau 11 di sini gitu. Tapi di tengah sini. Nah, maka median itu ada di data 10 dan 11 di tengah-tengahnya. Nah, sekarang kita lihat data 5 pertama itu ada 4, bener gak? Jadi kita ada kayak 4, 4, 4, 4, 4, 4-nya sebanyak 5 kali gitu. Terus habis itu nanti ada, terus kita punya apa? 5 sebanyak 3 kali terus berjejer. Berarti data 10-nya di mana? Ya kita akan lihat, ini 5. Sampai ke sini itu saya udah punya 8 data. Jadi 4 sampai 5 habis itu 8 data. Terus habis itu kalau saya jajarin lagi 6 data, berarti ada berapa? 13 data. Oh, berarti data ke-10 dan data ke-11 itu angkanya 6. Benar nggak? Benar nggak? Coba ya. Ada 4 5 kali. Data ke-5 berarti 4 ya. Data ke-6 berarti 5. Karena ada 3 ya. Terus data ke-7 itu 5, data ke-8 itu 5. Habis itu data ke-9 itu 6. Data ke-10 itu 6. Data ke-11 6. Berarti dua-duanya data 10 dan 11 itu 6. Maka mediannya berapa? 6. Gitu ya. Nah, kalau misalnya beda, misalnya data ke-10 sama 11, yang 10-nya 6, terus yang 11-nya 7 gitu ya. Ya udah kamu cari nilai tengahnya. 6 tambah 7 dibagi 2, berapa? 6,5. Gitu ya. Tapi ini nggak kejadian kayak gitu. Nah, sedangkan modus itu adalah frekuensi yang terbesar. Nilai mana yang punya frekuensi yang terbesar? 4 dan 6. Maka modusnya adalah 4 dan 6. Nah, terakhir, ini udah ya, udah mau 10 menit.
jangkauan nilai. Jadi nilainya itu yang di dalam data itu yang mana jangkauannya berapa sih, seberapa gede sih luasnya data itu, berarti kamu cari maksimumnya, maksimumnya 9, minimumnya 4. Berarti jangkauannya itu adalah selisihnya, yaitu 5. Ya, itu dasar dari statistik. Jadi jangan lupa itu ya. Rata-rata, median, modus, dan jangkauan nilai. Good luck!